Baik, eh, Bapak Ibu teman-teman semua, 10 menit saya coba untuk menyampaikan sharing begitu journey yang kita kita alami di Bukit Tinggi. Tapi sebelum saya mulai, ini kita coba samakan dulu frekuensinya bahwa yang akan disampaikan ini bukanlah bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ini hanya masalah waktu saja begitu, masalah konteksnya saja di Bukit Tinggi. Kemudian kita juga sama-sama meyakini bahwa setiap sekolah tentu perjuangannya tentu bervariasi, beraneka ragam. Sekolah alam itu serupa tapi tak sama. Ini versi lainnya saja dari sebuah perjuangan di sekolah alam. Tentu Bapak Ibu mungkin punya punya cerita yang lebih menakjubkan dari yang kita lakukan di Bukit Tinggi. Baik, saya biasa dipanggil Danto bagi teman-teman yang belum begitu mengenal, karena ini sepertinya melihat dari partisipan tadi ada beberapa teman-teman yang di luar Regio 1. Saya memulai sakti itu dari 2000, Sekolah Bukit Tinggi dari 2014 sampai sekarang. Terletak di kota Bukit Tinggi, kita ada di sebuah lahan sewa yang luasnya sekitar 2000 meter persegi. Baik, untuk kesempatan ini ada 3 hal yang mau kita share untuk mempermudah saja biar konstruksinya jelas. Satu, ada timeline sakti, kemudian yang kedua adalah kiat-kiatnya kalau versi sayanya gitu. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Saya akan langsung di timeline saja karena waktunya tidak banyak. Timeline sakti dari 2014 sampai sekarang seperti ini kira-kira. Jadi 2014 itu saya pulang ke Bukit Tinggi dan merantau di Bogor dengan satu tekad bahwa ingin mendirikan sekolah alam di Bukit Tinggi, walaupun sebetulnya tidak serta-merta begitu. Banyak stimulusnya dari teman-teman, teman-teman di Bogor, teman-teman di Bukit Tinggi. Nah, kemudian 2014 perjuangannya dimulai dengan kondisi kita yang memang apa adanya, tidak punya dana begitu, kemudian cuma punya tekad saja. Kita usahakan semua sehingga 2016 kita bisa mulai berjalan ke sekolahnya. Kemudian 2016 dimulai dengan 2 orang anak, 1 anak saya, kemudian menumpang di sebuah sanggar seni selama 1 tahun. Kemudian di akhir tahun ajaran di 2016 jumlah siswa kita ada 4 anak. Kemudian di 2017 sementara sekolahnya disiapkan bangunannya, kemudian kita pindah ke lokasi yang sekarang dengan situasi yang apa adanya. Tahun depannya masih dengan 4 anak. Berjalan 2 tahun itu dengan 8 anak. Kemudian di tahun ketiga juga dengan 4 anak. Totalnya semua ada 12 anak selama 3 tahun. Nah, di 2018 salah satu teman kami begitu memberikan komentar bahwa sekolahnya perlu ada akselerasi. Konsepnya bagus tapi kemasannya jelek. Jadi 2018 renovasi sekolah itu akhirnya kita lakukan, kemudian jumlah siswa mulai naik, kemudian kita mengurus segala sesuatunya berhubungan dengan izin, karena memang mengharuskan untuk itu. Baru kita urus semuanya untuk perizinan, izin operasional hingga akhirnya berjalannya waktu akhirnya ke proses akreditasi. Nah, munculnya itu sebetulnya proses delegasi itu di 2016. Jadi 2014 sampai 2018, 4 tahun di awal, di 2 tahun perintisan, kemudian di 2 tahun operasional awal memang statusnya sebagai CEO, Chief of Everything Officer, semuanya dikerjakan sendiri.
apa yang kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil sekalipun, dari ya masalah kebersihan sampai juga mengajar juga kita lakukan. Kemudian di 2016 kita mulai ada pendelegasian tugas. Nah, karena pada saat itu 2019 kita mulai pengurusan izin. Nah, di pengurusan izin tersebut dari persyaratannya bahwa tidak memungkinkan founder itu atau yayasan mengelola sekolah, terlibat dalam struktur operasional, tidak memungkinkan. Maka saat itu di 2019 kita mulai ada delegasi penugasan untuk ada kepala sekolah. Kemudian berjalan, kemudian seiring dengan bertambahnya ruang lingkup pekerjaan di 2020 kita tambah begitu dengan adanya wakil kepala sekolah di 2020. Kemudian di 2022 dengan segala lika-likunya akhirnya kita putuskan untuk ada satu yang in charge di bagian litbang. Kemudian di tahun ini kita membuka SMP, tentu ada delegasi baru lagi kepada tim yang sudah ada. Jadi untuk saat ini kita ada 20 orang SDM dengan siswa dari kelas 1 sampai SD 6 itu ada 67 siswa. Nah, ini timeline-nya dari awal perjalanan kami selama kurang lebih untuk sekolah 6 tahun, tapi dari sisi perintisan dimulai dari awal itu sekitar 8 tahun. Ini timeline-nya begitu. Nah, dari timeline ini, apa sih sebetulnya yang saya lakukan dan kawan-kawan lakukan sebetulnya di Bukit Tinggi? Yang kita lakukan adalah sebetulnya yang pertama berdasarkan timeline ini, yang pertama adalah bahwa pertanyaannya bagaimana delegasi peran di Sakti dari timeline yang kita punya dari beberapa agenda-agenda pengembangan sekolah dan pengembangan kapasitas dari kawan-kawan, sebetulnya bagaimana delegasi peran di sekolah Bukit Tinggi. Saya yakin bahwa di masing-masing sekolah, di masing-masing lembaga tentu punya punya keunikan masing-masing, punya gaya masing-masing, punya style masing-masing dalam pendelegasian peran. Dan saya yakin mungkin ini lebih baik daripada apa yang kami lakukan di Bukit Tinggi. Tapi karena saya memang basicnya guru, kemudian memang yang diketahui memang memang ya tentang mengajar dan sebagainya, sebetulnya tidak punya basic keilmuan tentang manajerial. Ini cuma memang learning by doing saja. Jadi memang dari pengalaman organisasi dulu gitu, kemudian juga ya banyak melihat dan juga banyak observasi yang lain. Jadi delegasi perannya seperti ini. Nah, yang pertama memang yang saya lakukan dan memang kami secara tim lakukan memang memanfaatkan momentum. Momentum ini memang datangnya tiba-tiba. Di Sakti itu atau mungkin di lembaga Bapak Ibu masing-masing, coba kita merenung begitu. Kalau di Sakti di Bukit Tinggi, apapun request-nya, apapun jenis pekerjaannya, apapun yang akan program sekolah lakukan gitu, itu orangnya ada di sekolah semua. Jadi itu rahasianya begitu. Kita mau bikin apa misalnya, atau ada beberapa bulan ke depan ada agenda yang berhubungan dengan kedinasan misalnya atau hal sebagainya, itu di harinya itu ada orangnya. Oh ya, untuk keperluan ini, oh ini orangnya. Kayak kemarin kita leaders meeting, di kepala saya itu memang orangnya si A, si B, si C, si D. Kemudian juga untuk mengurus hal-hal lain. Jadi kayaknya sudah disiapkan begitu buat tim yang ada memang siap untuk beberapa skenario begitu yang kita hadapi. Nah, momentum ini yang kita rasakan itu memang satu momentum yang besar, itu memang di hal
pengurusan perizinan. Nah, momentumnya di situ. Jadi memang ada saat bahwa saya harus mencari SDM baru, memang orang yang bisa dipercaya untuk mengurus itu semua, yang bisa mengelola sekolah secara keseluruhan, mengolah teman-teman SDM juga secara keseluruhan. Nah, momentum itu hadir di 2019 ketika kita akan mengurus izin operasional. Memang penunjukan itu memang berdasarkan tentu kapasitas masing-masing, tapi berdasarkan observasi yang kami miliki, kemudian juga mengenal lebih dalam keberadaan tim yang kita punya, kami mengerucut kepada satu orang yang hingga sekarang masih menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, ini juga berhubungan dengan aplikasi task mapping ya begitu. Apa yang lemah di saya dalam hal pengurusan dan sebagainya itu bisa di cover oleh kepala sekolah yang sekarang. Jadi banyak hal yang bisa di cover oleh beliau, karena saya memang lemah di bagian pengurusan begitu. Nah, itu momentum yang pertama. Kemudian momentum yang kedua itu di 2020 begitu kita ada SDM yang memang potensial, dan kita lihat bahwa kontribusi pemikirannya memang baik untuk kemajuan sekolah, dan juga punya visi yang sejalan dengan sekolah. Akhirnya kita perlu tandem untuk kepala sekolah. Akhirnya kita tunjuk beliau sebagai wakil kepala sekolah. Nah, kalau di Sakti mungkin di masing-masing lembaga itu akan beda. Kalau di Sakti memang pembagian role-nya gitu. Kalau untuk kepala sekolah memang mengurus secara besar, secara umum tentang lembaga. Nah, kalau untuk wakil kepala sekolah memang persekolahan yang diurus. Jadi dari kurikulum, aplikasinya, kurikulum khas dan lain sebagainya itu menjadi domainnya wakil kepala sekolah. Pembagian di kaminya begitu, karena kami SDM-nya tidak banyak, hanya 20 orang total semua. Kami bersepakat bahwa seperti itu formula yang kami punya yang terbaik saat ini. Kemudian dan itu saya pikir selaku founder begitu, formasinya cukup ideal gitu. Jadi cukup tektokannya bagus lah gitu ya. Karena sejak 2019 itu beberapa peran memang sudah saya delegasikan. Kemudian saya memang banyak berada di luar pagar sekarang, hanya melihat bagaimana pertandingan berlangsung begitu. Jadi banyaknya sekarang begitu. Nah, kemudian di 2022 momentumnya datang lagi memang ada SDM baru yang potensial lagi gitu, dengan background pendidikannya yang bagus, kemudian juga visinya juga demikian. Akhirnya saya menyimpulkan sepertinya kita sudah waktunya untuk ada seseorang yang memang mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan pengembangan dan penjaminan mutu kurikulum lah, kalau istilahnya begitu, penjaminan proses belajar gitu. Dan itu sudah berjalan beberapa bulan dan progresnya bagus begitu saya lihat. Kemudian momentum berikutnya datang ketika LM kemarin di bulan lalu ya. Jadi di Oktober ketika LM ini kembali digaungkan, dan saya sudah mulai meracik begitu siapa yang akan kita dorong untuk bisa mengelola acara, mengelola teknis dan sebagainya. Dan alhamdulillah racikan itu ternyata manjur. Jadi beberapa teman-teman memang muncul sisi leadership-nya muncul ya, hal-hal yang selama ini kita harapkan dari pengembangan kapasitas masing-masing individu itu muncul, sehingga itu memperkuat kami di sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk
menjadi tim di SM nantinya. Nah, jadi momentum itu penting, perlu dan tidak datang tidak datang 2 kali. Jadi kalau di saya memang momentumnya yang saya memanfaatkan, momentum di mana rasanya ada beberapa person atau ada beberapa orang yang perlu kita dorong untuk tampil, untuk maju. Kemudian di momentum itu sebetulnya kami di Bukit Tinggi, saya pribadi punya filosofi begini, kalau bahasa Minangnya namanya tungoan gitu. Kalau bahasa Indonesianya ceburin atau dijorokin lah gitu. Jadi dulu ketika awal-awal saya mengenal dunia pendidikan melalui sekolah, di awal pun saya juga begitu, bahwa teman-teman sesama rekan kerja memang saya diceburin gitu. Tidak bisa, banyak tidak bisanya, tapi dipaksa untuk bisa. Di pengalaman pekerjaan berikutnya juga demikian. Nah, itu saya duplikasi di Sakti. Jadi banyak momen teman-teman itu saya paksa untuk tampil, untuk berperan. Jadi misalnya kayak orang belajar berenang, yang belum bisa berenang sama sekali, langsung diceburin ke kolam, langsung ke tengah gitu. Dan ya alhamdulillah mereka bisa gitu. Jadi filosofi itu yang sampai sekarang saya yakini, dan teman-teman di Sakti sudah paham bahwa rata-rata sudah mengalami proses itu, proses diceburin ke tengah kolam itu rata-rata sudah mengalami gitu. Dan memang ada penolakan di awal, tapi memang perlu kita kuatkan. Mengapa sih ini dilakukan gitu? Apa sih tujuannya? Perlu penguatan itu. Tapi setelah mereka, ya siap. Berapa menit lagi Pak Ferry? Sudah habis Danto, 2 menit lagi lah kita kasih. Ya, 2 menit ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, ini terakhir nih. Momentum yang pertama, yang kedua memang memberikan kepercayaan. Jadi ketika momentumnya datang, kemudian beberapa teman-teman saya bawa ke tengah arena, ya sudah, lepas saja. Memang kepercayaan penuh yang diberikan. Jadi teman-teman memang bebas berekspresi dalam perannya begitu. Intervensi tetap ada, tapi tidak banyak. Saya hanya berada di pinggir gelanggang saja, memberikan ruang kepada kawan-kawan. Lebih tepatnya memang tempat bertanya saja kalau misalnya ada yang ragu memilih jalan. Jadi 2 hal itu yang kami lakukan di Bukit Tinggi, yang saya lakukan di Bukit Tinggi, bahwa satu, momentum yang datang saya manfaatkan semaksimal mungkin supaya teman-teman bisa muncul sisi leadership-nya, karena itu penting untuk estafet kita ke depan dalam pengelolaan sebuah lembaga. Yang kedua, ketika momentum itu datang, saya kasih full kepercayaan kepada kawan-kawan. Saya memiliki keyakinan bahwa teman-teman pasti bisa. Saya pun juga yang tidak ada pengalaman di lembaga sekolah juga alhamdulillah bisa melewatinya, dan saya juga beri kepercayaan kepada kawan-kawan pasti bisa. Dan penguatan itu penting. Jadi setelah kepercayaan memang dikuatkan kepada kawan-kawan, mengapa ini dilakukan, apa tujuannya, dan setelah itu memang ada refleksi itu, ada apresiasi. Oh, kalau teman-teman sudah selesai, sudah mampu kok, dan kan bisa dan siap untuk naik kelas ke level berikutnya. Demikian Pak Ferry, sedikit dari saya Pak Ferry. Alhamdulillah. Perjalanan 8 tahun dibikin menjadi 15 menit Danto. Ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Masya Allah. Mantap. Jadi ini slide-nya udah bagus Danto, identitinya. Jadi nanti kita boleh share juga ke kawan-kawan ya Danto. Tadi ada titip pesan. Karena ada satu ladang jaringan nggak bisa dangin. Nanti kita akan masukkan juga ke YouTube. Jadi biar teman-teman nanti bisa mendengar kembali apa yang disampaikan Danto tadi. Kedua, untuk materinya juga nanti akan kita share juga. Kalau yang nggak dapat nanti bisa call ke ini ya tadi, kontak personnya seperti itu. Oke. Ditahan dulu ya Danto. Jadi jangan di share dulu semua. Karena kalau nasi itu kalau tergantung, nah itu lama jadinya kan. Tamu. Jadi sebelum masuk tanya jawab, kita minta dulu lah ya. Jadi Danto tadi bercerita tentang bagaimana memulai dari nol ya. Dari numpang dulu sampai akhirnya sekarang sudah SMP dan memanfaatkan momentum dan akhirnya memberikan kepercayaan, dan insya Allah Sakti ini bakal tumbuh menjadi salah satu ikon pendidikan di ranah Minang. Insya Allah.
Nextnya tentu kita langsung sambut aja ke Mas Setio. Ini tentu menarik ya. Bagaimana Mas Setio jadi manajer? Kalau manajer ini tentu menerima perintah dari direktur atau dari yayasan atau dari pembina atau ketua yayasan gitu ya. Nah tentu kita dengar ceritanya kenapa dipilih terpisah, sebenarnya pengen satu alur ya. Kepala sekolah juga dari Sakti, tapi kalau dari Setio nanti takut dia dengan bercerita karena ada Danto di sini. Nah kita ambil aja dari EB Home. Jadi nanti kita minta Mas Setio menjelaskan sedikit ceritanya, bagaimana memulai karir di dunia pendidikan ini dan kok bisa betah di EB Home gitu ya. Sudah tanya-tanya juga, Mas mau pindah nggak ke Sumatera gitu, tapi ternyata uang transfernya belum masuk gitu. Oke, Mas Setio, kita silakan Mas Setio untuk lebih kurang 10 sampai 15 menit, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Pak Ferry, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya senang banget menjadi bagian dari teman-teman dari Indonesia Barat ya, dari Sumatera ya. Ini kali pertama. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan nggak nyesel. Saya pribadi sih nggak nyesel ya. Saya sih senang banget. Tapi yang tahu yang undangnya gitu ya. Kemudian untuk Pak Anto, Masya Allah, saya ketemu Pak Anto di Sekolah Alam. Kami sama-sama dari Sekolah Alam Bogor. Ketika itu Pak Anto menjadi wali kelas 4 ya, Pak Anto ya, atau kelas 5 saya lupa. Saya guru kewirausahaan. Nah, gitu. Salah satu yang saya ingat itu momentumnya ya. Ketemu ngajarin murid, dan murid-muridnya itu sekarang udah lulus SMA semua Pak Anto itu. Sudah lulus SMA dan masih nyambung dengan Pak Anto, masih nyambung dengan saya, dan senang banget. Tahun 2010 ya sampai saya bergabung di AB Home tahun 2012. Jadi 2 tahun saya sekolah di Sekolah Alam Bogor. Saya belajar banget gitu. Mudah-mudahan 10 menit juga ya. Saya ingin cerita tentang AB Home. Ya, saya tidak tahu ya yang hadir di sini sudah familiar atau belum dengan AB Home. Anggap aja sudah gitu ya. Kalau belum nanti cari lagi. Ya, anggap saja sudah. Anggap saja sudah. Foundernya bernama Ibu Dina Syarifah. Beliau ya lebih tepatnya sih guru saya ya. Jadi di Sekolah Alam saya belajar, di AB Home saya belajar. Karena dulu ketemu dengan Bu Dina, kenal beliau juga di Sekolah Alam Bogor. Kira-kira begitu. Jadi memang subhanallah ya, Sekolah Alam Bogor ya, saya harus membanggakan nih ya, Sekolah Alam Bogor itu memang ternyata memiliki banyak orang-orang yang bisa saya jadikan guru gitu ya. Belum lagi tentang Sekolah Alam Bogornya sendiri atau Sekolah Alam pada umumnya yang saya sendiri ibaratnya kalau dari hasil tes gitu-gitu ya, itu tipikalnya otak kanan ternyata. Jadi makanya senang banget kan ketika bergabung di Sekolah Alam, itu kan nyeleneh banget ya, model sekolah itu udah cocok banget, pokoknya cocok banget gitu, hidup banget. Jadi nggak kebayang sekolah-sekolah formal gitu. Jadi saya merasa terdoktrin waktu itu. Dan nah cuman aneh gitu ya Pak Ferry dan teman-teman semuanya, anehnya ketika kenal Bu Dina, beliau itu sebenarnya bukan tipikalnya manajerial kan, operator. Beliau dari orang yang sangat menstrukturkan gitu. Saya satu sisi melihatnya kok gitu banget gitu ya, nggak ada ide, nggak ada ide jangka panjang, nggak ada mimpi gitu-gitu, nggak tertarik beliau itu, foundernya itu Bu Dina. Tapi beliau concern dengan apa yang ada di depan mata itu akan dikerjakan. Nah, jadi saya memang penasaran ya, saya penasaran dengan beliau. 2012 setelah beberapa kali diskusi, saya bertemu dan belajar dengan beliau. Jadi kalau barangkali ya hari ini kita tahu AB Home ada murid SMA-nya, ada murid SMP, ada murid SD. Nah, saya akan memulai dari 2015 di perjalanan saya mencoba menangkap apa yang diinginkan Bu Dina selaku founder gitu ya, dengan orang yang nggak punya ide gitu. Sementara saya idenya kemana-mana gitu. Jadi kayak satu sisi itu harusnya saya bosnya dong ya, saya punya ide gitu. Tapi enggak gitu, dan saya malah tertarik di sini gitu. Karena selama sebelum sampai tahun itu saya merasa dari bahkan saya ketika saya kuliah, saya tuh merasa banyak ide gitu. Tapi saya merasa pemimpi jatuhnya karena banyak hal yang saya kok nggak bisa realisasikan. Nah, dengan ketemu Bu Dina itu saya merasa kok wow gitu ya, kok ini terlaksana, kok ini tercapai gitu. Jadi saya menjadi jadi nggak penting ya ide saya ya, karena banyak hal yang tidak bisa saya realisasikan gitu. Jadi dengan beliau saya benar-benar belajar. Nah, 2012 itu ketika saya bergabung dengan AB Home, waktu itu namanya masih AB Home Library. AB Home Library, jadi perpustakaan AB Home. Waktu itu masih itu. Dan saya datang ke AB Home waktu bekerja dengan beliau, ada program
namanya les catur. Les catur udah, kemudian ada les membaca. Jadi yang utama itu. Dan posisi ABO itu ada di ruko di pinggir jalan. Memang supaya aksesnya mudah. Dan ada memang namanya holiday program. Holiday program itu memang waktu liburan sekolah, Bu Dina mengajak saya bikin program semacam homestay, semacam magang. Waktu itu seperti itu. Sasaran pesertanya siapa? Ya orang yang terjangkau aja, kata beliau. Udah nggak usah mikir macam-macam. Orang yang terjangkau. Kalau anak SD ya udah untuk anak SD. Ya SMP udah anak SMP. Sesimpel itu. Saya mikirnya waktu itu kok aneh banget sih, nggak ada perencanaan, nggak ada ide yang keren apa, saya bilang gitu ya. Pokoknya udah yang di depan mata. Tapi memang karena kan saya bawahan ya, nggak mungkin maksa beliau kan. Saya coba tahan, agak gemes tuh di belakang. Tapi ternyata terlaksana itu. Homestay tercapai. Magang tercapai. Saya sih nganggap ini kan sepele, gampang gitu ya. Akhirnya buat saya mudah waktu itu tahun 2012 ketika handle holiday program. Ada uangnya praktis tidak signifikan karena kehidupan AB Home Library waktu itu hanya fokus di les-lesan saja, les catur, les baca. Kira-kira begitu. Dan Bu Dina juga masih fokus ya dengan kesibukan beliau yang lain. Jadi saya di AB Home hanya nguplik-nguplik di holiday program. Idenya banyak, mikirin macam-macam, tapi kemudian dengan Bu Dina nanti dulu satu-satu gitu. Jadi beliau tidak melarang saya mempunyai banyak ide, tapi beliau memastikan ide saya yang layak dilaksanakan, dieksekusi itu yang mana. Itu hebatnya, yang kalau saya menganggap saya hebatnya beliau itu bisa gitu memilih, menahan, tapi nggak mematikan saya supaya punya banyak ide. Tahun 2012. Nah, dari 2012 itu AB Home baru mencari murid, dan itu tidak dalam kepala saya, itu nggak pernah Bu Dina sampaikan ke saya secara langsung. Saya nggak tahu gitu ya. Ternyata 2015 itu baru buka yang namanya homeschooling. Dan itu di dalam tahun 2012 itu nggak ada gitu. Dan untuk membuka homeschooling di tahun 2015 waktu itu kita ada 4 orang ya, 4 orang tim utama bahasa saya dan 5 guru. Jadi 9 lah kalau saya bilang 9. Tahun 2015 dengan murid 6 orang, levelnya SMA langsung. Saya pokoknya nggak merasa kesulitan aja mengerjakannya, karena dalam imajinasi saya itu bikin sekolah itu kan yang gede, yang wah gitu ya. Tapi beliau tuh udah yang di depan mata aja Pak Setio gitu. Boleh idenya banyak, Pak Setio bagian ini nanti dulu, ini dulu gitu. Pasti buktikan ke saya bisa dikerjakan, bisa didampingi dengan baik. Kira-kira gitu. Bahkan bicara sebelum 2015 ketika kita hari ini bicara backpacker misalnya gitu ya. Dalam imajinasi saya yang sudah biasa menjelajah kemana-mana, bahkan waktu di sekolah alam, bahkan sebelum saya di sekolah alam, saya sudah sampai ke Nias, sudah sampai ke Sumatera. Saya pernah ke Sumatera tahun 2009. Saya pernah ke Jawa Timur. Kalau di sekolah alam saya pernah ikut ya ke Nias, ke Kalimantan, ada banyak. Nah, di tahun 2013 itu Bu Dina cuma nyuruh saya, Pak Setio, bisa nggak ajak anak-anak SMP ke Bandung? Kan cemen banget ya, dalam bayangan saya. Ini bos saya ini aneh-aneh gitu ya. Ini apakah AB bisa berkembang gitu ya, kalau cemen-cemen. Itu sombongnya saya waktu itu. Tapi saya tetap ingin belajar, jadi saya tahan. Karena tadi ternyata setelah saya berhasil membawa anak ke Bandung tahun 2000, saya lupa 2013 atau 2014 ya, ternyata itu menjadi modal ya dari kurikulum dasarnya di ABM tentang backpacker. Tahun berikutnya saya ditantang untuk membawa 2 putra beliau ke Singapura dan Malaysia, dan itu kali pertama saya keluar negeri, dan saya langsung kaget gitu ya. Tapi beliau tuh nggak banyak mimpi, cuman mengukur, oh Pak Setio bisa, jadi langsung dinaikkan levelnya. Bahkan setelah saya berhasil menyelamatkan, membawa pulang dengan selamat gitu ya putra beliau, waktu itu masih SD masalahnya kan, dan saya ya, tiga-tiganya belum ada yang keluar negeri gitu. Jadi menurut saya untuk orang pertama membawa bocah gitu ya, itu wow banget sih waktu itu gitu. Dan ternyata saya bisa membawa pulang, dan ternyata langsung Pak Setio siap-siap tahun depan ke Jepang. Lebih kaget lagi saya, langsung ke Jepang di tahun 2014. Jadi gebrakan yang beliau ingin tunjukkan ke saya itu adalah nggak usah banyak mimpi gitu ya. Dan itu akhirnya saya menangkap, dan saya akhirnya nggak meremehkan yang namanya mengeksekusi sebuah ide. Ide itu menjadi nggak ada harganya memang gitu ya, kalau nggak dieksekusi nggak berhasil, karena memang jadi pemimpi. Dan itu kayak saya tuh ketampar banyak di ABM itu begitu. Saya pemimpi, idenya banyak kemana-mana, tapi banyak yang nggak bisa saya realisasikan. Bu Dina seorang yang ngakunya gitu ya, cuman ya bisanya segini aja, gitu-gitu doang. Tapi satu persatu itu naik gitu. Jadi beliau memanfaatkan yang terdekat, tercapai, puas, naikin lagi. Nah, makanya saya mulai 2015 itu sangat confirm ketika beliau mengajak saya bikin homeschooling gitu ya, cuma dapat 6 murid. Ini dalam imajinasi saya bisa banyak nih muridnya. Tapi oke lah, saya nggak akan ngomong hari ini kira-kira gitu. Saya tekuni aja, saya dampingi dengan baik gitu ya. 2015 saya punya tim SMA gitu ya, masuk ke 2017 gitu ya, masuk ke
Sekarang dari awal 6 orang murid SMA waktu itu ya, kemudian 9 lah, saya bilang 9 orang ya, baik yang tim rempong bahasa saya dan guru yang guru khusus ngajar di akademik saja. Hari ini di tahun 2022, berarti berapa ya, 7 tahun ya kurang lebih ya, pelan-pelan bergerak itu nggak ujuk-ujuk sih, pelan-pelan ya, dari tahun ke tahunnya bertambah. Saya sekarang punya 15 tim rempong yang kalau kata Bu Dina maksimal 10 aja ya di ABIUM tim rempong. Tim rempong itu bahasanya boleh disamakan dengan istilah karyawan tetap, kira-kira gitu ya. Atau kalau bukan karyawan tetap ya pekerjaannya rutin banyak. Itu 15 orang hari ini dengan 23 guru yang tidak tetap. Jadi saya punya 38 tim hari ini di 2022 dan saya punya kurang lebih 250 siswa gitu, baik dari SD, SMP maupun yang concern utama di ABIUM itu SMA ya. Jadi memang tapi jumlah SMA memang paling sedikit dibanding SD dan SMP. Jadi kira-kira ledakan kuantiti, Bu Dina tidak pernah fokus. Beliau selalu bilang nggak penting kuantitas. Tapi ternyata data menunjukkan kuantiti itu bergerak gitu. Tapi beliau tidak pernah peduli dengan kuantiti gitu ya. Beliau selalu berpikir kualitasnya seperti apa. Kualitasnya seperti itu yang selalu beliau tanyakan dan ketika membuat apapun itu programnya gitu. Tapi ketika saya hitung angka kok nambah ya jumlahnya gitu ya. Kok nambah ya gitu ya, dan saya juga agak-agak ngeri juga gitu ya. Dan ketika hari ini ternyata saya punya 38 tim gitu ya. Itu sih buat saya menjadi sesuatu sih Pak Ferry ya, menjadi sesuatu bahwa oh iya ya, nggak mudah ya. Kalau dulu cuma tim rempongnya 4 nih tektokan nih ya, membangun chemistry. Nah, tapi hari ini 38 banyak yang nggak terjangkau secara personal gitu. Yang saya beruntung dari ABIUM, maksud saya dari kepemimpinan Bu Dina, saya merasa beliau itu tidak mempersulit saya tentang apa yang mau dikerjakan gitu. Justru mungkin lebih sulit cara berpikir saya gitu. Beliau itu memudahkan menurut saya gitu, sehingga saya di depan punya banyak tim, kemudian punya banyak rencana program itu menjadi malah mudah gitu ketika diskusi dengan beliau. Dan beliau dari tahun 2015 lah misalkan dengan ketika udah mulai punya sekolah sampai hari ini yang saya rasakan kualitas intensitas beliau, maksudnya kualitas apa ya, kualitas koordinasinya, kualitas supervisinya beliau gitu ya, bahkan kualitas dan evaluasinya itu saya merasa tidak berkurang Pak Ferry dan teman-teman semua. Jadi nggak berkurang, sebagai leader nggak berkurang, bahwa kuantitasnya bertambah oke, tapi nggak boleh mengurangi kualitas sedikit pun, bahasanya gitu. Minimal bertahan ya, syukur naik pelan gitu. Kira-kira gitu, itu yang beliau jaga. Jadi memang saya ngerasa dengan dulu muridnya sedikit, gurunya sedikit, dan sekarang itu terhadap saya sih ya, secara pengalaman pribadi saya merasa nggak berkurang kualitas beliau. Gitu. Kalau secara kuantitas, iya, barangkali yang dulu seminggu bisa seminggu datang full, sekarang paling sekali gitu. Tapi itu tidak mengurangi sama sekali kualitas gitu ya, perencanaan strategis, pengambilan kebijakan, sehingga saya sih merasa sangat terbantu gitu. Jadi saya nggak merasa harus menerjemahkan betul apa yang beliau inginkan gitu. Justru banyak hal yang sudah mudah dan saya tinggal eksekusi sih. Saya merasa sih begitu ya. Jadi itu tuh yang saya rasakan hari ini dengan 38 tim yang tersebar ya, ada kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kemudian ada koordinator sister school, kita punya produk namanya sister school hari ini. Kemudian ada tim IT gitu ya, dan tentu saja ada admin ya yang di luar itu. Jadi saya sendiri saat ini kalau bicara manajerial membawahinya ya tadi kepala sekolah di 3 divisi itu ya, SD, SMP, SMA. Kemudian ada sister school. Sister school adalah sekolah di luar ABIUM tetapi secara administrasi kita yang akan mengurus, kira-kira begitu. Dan saya juga selain 4 itu membawahi IT masih di bawah saya. Dan tentu saja orang yang nempel langsung dengan saya ya, admin Q ya, keuangan, Dapodik itu masih di saya. Jadi saya nggak tahu, mungkin ngebayanginnya jadi rempong banget saya gitu. Tapi jujur saya merasa tidak, karena distribusi pekerjaan di ABIUM itu tidak satu job desk dan sudah di situ saja. Tapi enggak, memang dari awal, dari tahun 2015 sampai hari ini, tim itu disiapkan, terutama kalau saya bilang tim rempong ya, yang hari ini ada 15 itu disiapkan untuk bisa hands on di beberapa titik gitu. Katakanlah kepala sekolah SD itu dia juga harus punya peran ngajar di SMA gitu. Jadi memang menjelimet banget ya, maka saya bilang ini bukan orang sembarangan gitu. Saya punya mutiara gitu ya di ABIUM, itu beruntungnya saya ya, 15 mutiara gitu ya sebagai tim rempong saya. Bahkan saya juga memaksakan diri, bahkan Bu Dina memaksakan diri gitu ya
selain mengurusi SDM gitu ya, saya juga masih harus mengajar gitu. Karena Bu Dina mengajarkan ke saya bahwa prioritas utama pendidikan itu siswa. Kalau sudah ada kata beliau. Kalau kita belum punya siswa, maka sebenarnya nggak penting jumlah siswa itu. Yang penting adalah orang-orang yang akan menjadi mitra kita, yang akan menjadi tim ya, partner dalam hal ini SDM. Nah, saya nggak tahu di sini yang hadir itu para guru kah, gitu ya, para kepala sekolah, manajer, atau bahkan owner, atau mungkin orang tua siswa. Kalau Bu Dina memang berpesan ke saya gitu, bahwa yang murid mah belakangan. Yang penting kita pastikan kalau kita punya tim itu bagus banget gitu ya, chemistry-nya dapet ya, kemudian bisa diajak bareng, kira-kira gitu ya. Nah, udah enak tuh. Nanti murid, ya udah, kalau murid sudah datang ya, semua tim harus menjadikan murid itu orientasi utama dia. Kira-kira begitu. Ya, orientasi utama memang harus murid. Dan orang tua adalah konsumen ya, mitra sebagai kita itu tetap harus dikelola. Tetap harus ada jalur-jalur sehingga orang tua itu punya wadah ketika harus berkonsultasi, bertanya. Kira-kira begitu Pak Ferry, sekilas ya yang 10 menit ini saya coba sampaikan dari awal 2015 sampai 2022 ya, baik angka ya maupun kualitas. Alam. Mudah-mudahan mantap sekali ya. Kalau namanya tim rempong, kalau orang-orang manajemen misalnya agile. Baik, ya. Jadi luar biasa nih Mas Setio, 2012 bergabung di Happy Home. Kayak kata saya bilang sih sama Bu Diana, kayak seperti diuji dulu tuh Mas, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian dikasih project dulu, langsung anaknya dikamanahkan ke Singapura sama ke Jepang. Mungkin suaminya udah nunggu di sana tuh, ke Mas Muhammad. Iya, bisa jadi ya, di balik ini ya, khusus gitu ya, bisa jadi. Itu Tapi menarik nih Mas Setio, perjalanannya pasti yang diceritakan di sini kan tersenyum ya Mas, tapi pasti banyak. Kalau saya bilang sih tentu di balik senyum-senyum cerita hari ini, tentu di sana juga banyak konflik, banyak perbedaan pendapat, dan tentu juga akhirnya punya kesepakatan bersama bahwa seperti tadi ya, 2 karakter yang berbeda. Mas Setio orang yang banyak mimpi, banyak ide gitu ya, sedangkan Bu Diana orangnya step by step, pokoknya yang ada di depan eksekusi dulu gitu ya. Tentu ada bentrokan kayak tadi kan, ini apa sekolahnya gitu ya. Jadi memang tentu kesabaran sebagai seorang member itu diuji sekali selama 2-3 tahun, 4 tahun di Happy Home seperti itu ya. Dan akhirnya 2015, 2016, dan akhirnya 7 tahun, 8 tahun, alhamdulillah ya, pertumbuhannya bukan linear tapi eksponensial seperti itu. Oke, kita buka tanya jawab aja langsung. Jadi karena ini nanti minta waktu tambah 15 menit Mas Setio dan Uda Anto. Jadi rencana kita kan 21.15 selesainya, tapi kita minta sampai 21.30 karena tadi mulainya juga sedikit terlambat. Jadi mohon minta waktunya tambah 15 menit. Jadi kita open pertanyaan, yang ingin bertanya silakan raise hand-nya atau langsung juga dipersilakan dengan menyebutkan nama, asal sekolahnya, dan posisinya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan yang pertama. 1, 2, wah udah jelas semua apa ini? Kalau tidak ada, mungkin dari saya dulu, mungkin sampai pembuka aja nih. Mungkin kepada Mas Setio dulu, nanti yang kedua kepada Udanto. Kepada Mas Setio tentu di dalam di dalam mengelola ini tentu ada kesepakatan ya. Bagaimana bahasa dari seorang founder, dari seorang pimpinan, kemudian bisa sampai ke tim rempong di bawah gitu. Tentu ada yang disampaikan, ada yang di screening, ada yang harus diolah dulu dan sebagainya. Mungkin share sedikit mungkin studi kasus atau apa yang sudah Mas Setio lakukan. Contoh mungkin ada proyek apa gitu ya. Kalau dari founder begini-begini, tapi kalau ini disampaikan mungkin member belum paham atau seperti apa. Mungkin ada sedikit case bisa di-share dulu dari Mas Setio, nanti pertanyaan kedua ke Udanto setelah ini saya sampaikan. Silakan dulu Mas Setio. Oke, baik. Ada ide dari founder, iya sih. Tapi pengalaman saya tadi Pak Ferry, karena memang tipikal Bu Dina itu kan mudah ya kalimatnya ya. Jadi nggak perlu multitafsir gitu ya, sejauh ini ya saya menangkapnya, sehingga memang relatif, terutama terkait dengan program ya, itu menjadi nggak terlalu ribet ya. Misalnya contoh studi kasusnya, di tahun 2021 kami mempunyai produk baru namanya Live in School.
live in school itu beliau tidak pernah membicarakan live in school itu jauh-jauh hari dan bicara konsep. Ya memang itu diskusi dengan saya pada tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi itu pun cuma bilang, Pak Setio, coba kita bikin program namanya live in pesantren. Karena selama ini ABU sudah punya live in teknologi, live in sosiologi. Nah, coba kita bikin live in pesantren. Kira-kira begitu ya. Dan kehati-hatian Budina itu diukur dari begini Pak Ferry. Ketika ingin melaunching produk itu, kita lakukan dulu, kita pusing dulu. Kalau kita yakin kita sudah tahu pusingnya di mana, titik lemahnya ada di mana, komplainnya nanti di mana, yakin maju-maju. Kalau sudah maju, sudah melibatkan orang lain, gitu ya, orang lain yang melakukan, maka kita udah nggak boleh pusing nih Pak Setio, misalkan gitu. Maka ketika live in pesantren tahun 2017 atau 2018 kita gulirkan di siswa, berarti kan kita guru udah siap nih, gitu ya. Dan yang belum siap adalah, gitu ya, relatif belum siap adalah pesertanya kan. Gitu. Maka komplain bisa jadi ada dari siswa, dari orang tua, kira-kira gitu. Tapi kita udah siapin bahwa memang akan ada komplain dan kita harus siap. Nah, kira-kira gitu. Dan saya sempat ikutan oleng juga waktu itu. Maksudnya ikutan, apa kita nggak mundur saja gitu ya. Sempat, tapi Budina lebih kuat dari saya. Jadi meyakinkan bahwa enggak, maju aja, nggak apa-apa. Karena udah kita siapin kan bahwa memang akan terjadi seperti ini. Nah, ketika itu tetap jalan, live in pesantren, sehingga kita bisa membuat satu, hitung-hitungan lah ya. Oh, konsep live in itu akhirnya begini. Pesantren itu seperti ini, di tempat umum seperti ini. Makanya ketika tahun 2021 gitu ya, kami nggak yakin tuh ada nggak ya yang mau daftar gitu ya, live in school gitu ya. Udah, kita punya tempat nih. Kalau tadi soal tempat nih Pak Ferry, pertama kita punya ruko, itu udah lumayan strategis ya di keramaian. Ketika tahun 2015 kita bikin homeschooling, itu tempatnya pojok banget di belakang. Jalan kaki juga kejauhan, naik ojek kemahalan. Oh, jadi apa iya ada yang mau sekolah itu tahun 2015 ya. Jadi itu saya udah nggak yakin aja, tapi beliau coba aja gitu. Kan teman kita sendiri yang sekolah nanti biasa ngomongin itu kan dibuat apa. Nah, 2021 lebih ekstrim lagi. Sekolah kami sekarang bukan lagi di pelosok kampung, di ujung sana, ujung jauh banget. Jadi kira-kira 1 jam dari kota Bogor gitu, jadi jauh banget gitu. Tapi saya udah nggak takut gitu ketika live in school di launching, karena dengan persiapan yang matang dan kalaupun nanti terjadi sesuatu tuh memang kita sudah siap menghadapi, nggak boleh oleng gitu. Kita tinggal nanti evaluasi gitu. Dan ternyata dapat 10 siswa Pak. Target kita kan 10 ya. Itu dapat gitu 10 siswa tahun 2021 dan sekarang 2022 itu sudah terdaftar ada 12 siswa yang akan masuk. Artinya ada kelasnya gitu. Jadi padahal mereka belum tahu tempatnya gitu ya, belum ada bangunannya gitu. Tapi karena sudah disiapkan, nggak tahu ya kan itu terjadinya tahun 2000 sekian. Kalau mungkin 2015 mungkin nggak ada yang daftar, mungkin loh ya. Gitu. Jadi memang beliau ketika punya ide itu nggak langsung omongin, tapi kayak dikerjakan dulu sehingga buat saya mudah gitu mendelivery ke teman-teman. Jadi riset lah, kuat banget kalau saya melihat Budina itu nggak main-main soal di belakangnya harus siap banget gitu. Kalau udah dijual produknya, udah orang lain membeli, berarti memang harus siap dikomplain. Kalau nggak ini pokoknya udah nggak usah nyerah, harus maju terus. Awalan, kira-kira contohnya begitu Pak Fer. Oke, makasih Mas Setio. Jadi ini langsung ada pertanyaan nih Mas, ada buat Udanto dan Mas Setio juga langsung. Mungkin yang dari Pak Hendrik nih, dari Bondowoso. Apa tahapan pertama dan penting untuk penguatan SDM? Tentu kita minta ke Udanto dulu lah ya. Udanto di Sakti yang memulai sekolah alam dari 2014 tadi ya, 2015 sampai sekarang tentu journey-nya cukup panjang juga ya. Mau tentu juga banyak fasil yang keluar dan masuk. Nah ini mungkin bisa di-share Udanto sedikit pengalamannya untuk tahapan-tahapan pengembangan SDM, menguatkan SDM sampai nanti ada yang dipilih menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau jabatan-jabatan leadership lah seperti itu. Nanti mungkin hal sama bisa di-share juga dari EB Home Mas Setio untuk pertanyaan ini. Silakan dari Udanto dulu, Danto. Baik Pak Ferry. Kalau keluar masuk sejauh ini baru 3 orang yang keluar masuk. Wes, mantap tuh. Keluar karena ini nikah dan keterima PNS. Jadi apa sih menguatkan SDM? Nah kalau memang sih salah satu di saya gitu, ini tiap orang pasti beda. Di Patrio mungkin juga beda, atau di teman-temannya juga beda. Tapi di saya memang kliknya itu di awal ketika ketika proses rekrutmen itu kliknya di awal. Jadi memang feeling atau jadi frekuensinya bisa itu di ketika awal itu sudah bisa mereka-reka. Ini kayaknya akan diproyeksikan seperti ini orangnya,
ini nggak lama nih, kalau misalnya gabung nih paling sebentar gitu. Karena ini kayaknya bisa bertahan lama nih. Jadi memang di saya satu memang di awal itu kuncinya. Memang ketika kita proses rekrutmen itu kuncinya. Nah yang kedua proses penguatannya memang lebih banyak kalau saya itu polanya, ini kalau kata teman-teman, polanya memang tidak memang saya kondisikan memang tidak ada gap antara saya pribadi gitu dengan kawan-kawan. Jadi memang kondisi hubungan pertemanannya memang dikedepankan. Nah, ketika itu sudah mulai nyaman, maka mulai digali, mulai diajak ngobrol lebih dalam. Nah, kalau saya sih polanya begitu. Tapi kalau misalnya mengenai apakah ada kelas-kelas khusus begitu? Kalau ini sejauh ini belum mampu kita. Tapi kalau saya sih masih pakai pola yang masih sangat tradisional ya. Memang pendekatan gitu. Karena mampunya baru demikian. Mungkin itu Pak Hendrik, kalau dari saya Pak Hendrik. Makasih banyak Danto. Jadi rekrutmen, kemudian dari situ terbayang ya ini kira-kira tidak tahan lama hubungan kita gitu ya. Jadi ini 2 bulan 3 bulan, ini 2 bulan 3 bulan sepertinya bakal pulang, tidak kuat itu. Iya, betul. Kemudian ada bonding. Instingnya kuat ini Pak. Kemudian instingnya kuat, Masya Allah. Iya. Instingnya kuat ini, Masya Allah. Kita nextnya mungkin kepada ini aja langsung kepada DNB Home, Mas Setio, gimana Mas Setio untuk penguatan SDM-nya Mas Setio, terutama yang tim rempong tadi ya, kan ada tim rempong, yang kedua ada tim guru ya. Ya ada ini ya istilahnya tentor tidak tetap seperti itu. Ya. Penguatan SDM ya. Bisa jadi tidak ada yang cukup istimewa ya, dan bahkan kalau Pak Anto bagus tuh punya kemampuan menerka ya. Kalau kami di ABM nggak bisa gitu, jangan polos gitu ya. Jadi ya ada SDM yang tidak lanjut, ada, dan itu kami sadari sebagai itu kan sesuatu yang dinamis, nggak masalah gitu. Yang penting adalah kita nggak takut dan nggak membuat sistem yang ada di ABM itu kacau ketika 1-2 orang misalnya keluar masuk gitu. Ya itu yang penting itu. Tapi bahwa ada keluar dan masuk itu kita harus sadari dari awal akan terjadi. Baik yang karena alasan nggak cocok atau karena alasan yang lain, termasuk barangkali naudzubillah ya, misalkan kecelakaan meninggal, itu kan sesuatu yang tetap harus disiapkan gitu. Jadi nggak masalah. Nah, kalau bicara tentang menguatkan SDM gini, di awal jadi ABM itu mulai tadi Bu Dina itu tipikal orang yang sebenarnya nggak kuat kalau orangnya banyak. Itu beliau sering bilang ke saya nggak kuat Pak. Kalau kebanyakan orang saya pusing gitu ya, maka dia pengen 10 aja deh maksimal orangnya ABM. Gimana caranya? Udah nggak usah gede-gede ABM, pokoknya dengan 10 orang itu bisa jangkau apa gitu. Itu kalau bahasa beliau, jadi pengen concern ke orang gitu. Makanya itu juga saya terjemahkan. Sementara saya kan agak ambisius gitu ya. Kenapa Bu nggak kita bikin cabang aja Bu? Kenapa nggak? Kan orang pemimpi gitu ya. Tapi nggak tahan SDM. Jadi beliau ingin nguatin SDM dan rekrutmen di ABM itu juga merasa nggak perlu SDM akhirnya. Kita tidak pernah merasa rekrutmen khusus karena butuh tenaga, tapi memang kita buka jasa volunteer. Jadi yang pertama kalau di ABM itu rekrutnya memang anak muda, minimal berjiwa muda, itu pasti kita ambil. Gitu. Jadi Bu Dina tuh karena owner saja makanya kita terima, beliau tuh masih sudah sepuh gitu ya. Sebenarnya nggak udah seharusnya nggak masuk itu beli itu gitu, tapi kan owner gitu ya. Beliau nyari yang benar-benar muda, kemudian bahasanya kita mendidik siswa juga mendidik SDM, bahasa beliau begitu. Jadi dan kebetulan saya nggak tahu ya, saya masih punya jaringan, masih punya link lah dengan teman-teman di kampus gitu. Saya punya kan dulu kegiatan di kampus. Nah itu yang pintu itu yang sampai saat ini masih coba dimanfaatkan ketika merekrutmen SDM. Maka rekrutmen SDM masih lewat saya dan saya lewat jaringan gitu ya. Dan polanya adalah volunteer. Pokoknya kalau di ABM itu untuk menjadi tim rempong itu nggak bisa ujuk-ujuk. Jadi memang volunteer dulu. Kita nyarinya volunteer, dan volunteer itu siap nggak dibayar tanda kutip. Gitu. Ada nggak yang mau nanti benefitnya apa kalau jadi volunteer? Jadi memang ada agak khas ya. Kita tidak rekrutmen SDM, tidak mencari karyawan. Di ABM itu tidak sampai 2020, jadi belum polanya belum itu, dari awal polanya nyari volunteer. Gitu. Kira-kira begitu ya. Dan ketika volunteer nggak dapat, udah kita nggak usah nambah murid. Kira-kira gitu. Nggak usah nambah murid dulu, yang ada dulu dinikmati. Nanti sampai ada volunteer yang tertarik ingin belajar. Kira-kira begitu. Nah nanti baru dari volunteer itu baru kita tawarkan. Kita butuh SDM inti.
gitu. Diskusi gini-gini gambarannya, paling nanti nambahin lah secara administratif, nambahin tambahan fee apa segala macam. Tapi karena dia sudah dari volunteer, bahkan ada standar minimal 6 bulan untuk volunteer gitu. Jadi nggak ada hari ini wawancara fit in seminggu langsung kerja, itu hampir nggak ada gitu. 95% lah itu volunteer semua. Nah, sehingga setelah itu karena awalnya sudah enak gitu ya, maka insya Allah penguatan SDM ke depan menjadi juga, saya ngerasa jadi termudahkan gitu Pak, gitu ya, karena dari awal sudah clear mindsetnya volunteer, dan ada seolah dibuat keinginan itu memang dari dia, dan ya bukan hanya keinginan, tapi kalau Bu Dina mengajarkan ke saya, orang-orang yang bergabung di ABM itu dapat benefit apa, benefitnya apa di luar benefit bulanan gitu, benefit yang lain apa, mereka dapat nggak, kalau nggak dapat ya mereka akan pergi dengan sendirinya, kira-kira gitu. Jadi cara menguatkan adalah menguatkan benefit betul, jadi mindset berpikirnya tentang benefit apa, kemudian ya akhirnya tentang bulanan juga dimatengin sih memang ya, nggak asal, kira-kira gitu ya, diukur betul, sehingga saya ngerasa di ABM cukup kuat lah kira-kira untuk yang tim Rempong itu. Tapi Bu Dina tidak pernah melarang kalau ada yang mau resign, mau ganti ini, karena mereka masih muda, dan Bu Dina menyadari itu ketika bilang ke saya. Kira-kira gitu jawabannya. Jadi penguatannya dari awal memang mindsetnya setting ke sana. Oke, mantap ini ya. Bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman juga yang mencari tenaga fasil ya. Ternyata bisa dengan voluntary dulu, tapi tentu disesuaikan dulu dengan tadi kata, kalau di ABHO mengatakan menerima siswa itu setelah fasil atau guru yang ada gitu ya. Kalau gurunya nggak ada ya nggak usah terima gitu, artinya seperti itu. Oke, sangat jelas gitu Mas Setio. Ini mungkin pertanyaan dari ini Mas Setio, dari sebentar nih, dari Bu Yelmis dari Sekolah Alam Rokan Hulu. Summary-nya seperti ini, kalau foundernya itu punya banyak mimpi, tapi membernya tidak bisa mengeksekusi mimpinya gitu ya. Kira-kira seperti apa ya solusi atau saran dan masukannya gitu. Mungkin kalau Danto dan Mas Setio punya sedikit insight, atau karena kalau Mas Setio mungkin di level manajer gitu ya, ketika memilih kepala sekolah, mungkin bisa Mas Setio sebagai manajer punya ini yang harus dikerjakan, kemudian mencari kepala sekolah kira-kira yang SD, SMP, SMA itu seperti apa kira-kira yang bisa, kira-kira nanti ini teman ini kira-kira bisa nih nyambung. Kalau Danto tadi katanya ada feeling dari masuk nih seperti jadi kepala sekolah nih gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Setio dulu, nanti setelah itu Danto. Silakan Mas Setio. Oh iya, baik. Itu ada studi kasus kayak gitu ya, gimana gitu ya. Ya karena yang bosnya ganti orang aja, cari yang memang bisa ya, gampangnya gitu ya. Udah keluar aja saya nyari orang yang bisa. Kan otoritas ya kalau mau gitu ya, kira-kira gitu. Iya. Tapi saya melihat kalaupun itu katakanlah Bu Dina begitu seandainya tipikalnya gitu ya, tapi dengan cara berpikir beliau yang lain gitu ya tentang SDM, mungkin beliau tidak akan melakukan itu, karena beliau itu sampai sekarang itu selalu berpikir begini, mulainya dari dalam. Saya punyanya apa, itu saya maksimalkan. Maka ketika akhirnya saya punya mutiara gitu ya, itu apapun kayak gaya mereka itu akan kita optimalkan. Yang punya ide banyak oke, yang nggak punya ide banyak oke. Tinggal lengkapi aja. Tapi orang yang nggak punya ide pun hal lain yakin gitu. Karena beliau sangat yakin semua orang tuh punya potensi, sehingga dioptimalin betul, kayak diekstrak, dicari gitu. Itu mindset itu sih. Jadi kalau di saya akhirnya pasti ada. Apalagi kalau saya ke Bu Dina kan lumayan ya, idenya Bu Dina nggak banyak, tapi saya ke teman-teman kan agak-agak seperti begitu ya. Saya mau di SD gini-gini dong gitu, saya mau di SMP gini-gini dong ya. Gitu kan sebenarnya terjadi. Yeah. Nah, tapi akhirnya saya belajar nggak perlu yang tim SD itu inginkan apa, kita dengarkan saja. Gitu. Yang paling penting dari sebuah ide adalah eksekusinya. Itu pengalaman saya di ABO. Toh seide apapun bagusnya, kalau nggak tereksekusi itu jadi nggak keren gitu. Tapi kalau sudah tereksekusi, idenya cuma bikin kelas malam nangkep ikan, nggak keren banget ya, tapi dimatengin, didiskusikan, jadi science class, jadi juga gitu ya, jadi laku juga gitu, jadi oh ya keren ya gitu, kira-kira gitu Pak. Jadi memang tim yang ada dimaksimalin potensi yang bisa dia kembangin gitu, di luar ide ya ide mainan kita aja, tapi kita dari dia, karena dia nggak mengeksekusi di lapangan gitu. Jadi apa yang sanggup? Cukup clear, artinya setiap orang itu punya potensi. Kalau untuk skill leadership seharusnya bisa dibantu di coaching gitu, level satunya ya, Mas Setio ya. Oke, sip. Danto dari Sekolah Alam Bukit Tinggi Sakti, bagaimana Danto dalam tadi ya menentukan salah satunya
ini memahami seorang founder kalau kayak tipenya Danto gitu ya, kemudian untuk memilih kepala sekolah, kenapa jatuhnya ke Uda yang satu itu gitu ya. Tentu apakah diajak makan rendang dulu atau apa gitu Danto? Ya, jadi nyambung yang tadi. Sebetulnya gimana kalau saya salah ini ya, ownernya mimpinya banyak tapi susah untuk dilaksanakan. Sebetulnya menyambung yang menguatkan yang disampaikan oleh Pak Tio tadi, karena kan sebetulnya yang paling penting itu kita mengenal tim ya, mengenal tim. Nah, sebuah ide yang kita sampaikan biasanya itu akan apa? Sebaiknya gitu, memang tidak hanya disampaikan kepada satu orang saja. Jadi semuanya memang paham apa sih maunya founder, apa sih gitu, maunya yang ownernya apa sih maunya. Nah, ketika itu sudah tersampaikan, memahami apa sih maunya gitu. Nah, maka kita biarkan itu bisa berkembang sendiri maksudnya. Jadi kita berikan kepercayaannya di situ. Karena tidak semua orang memang punya kemampuan untuk eksekusi misalnya. Tapi jika misalnya ini sudah menjadi pengetahuan bersama, maka itu sudah seperti kerja tim. Nah, tinggal kita selaku istilahnya yang dituakan gitu, melihat nih ini sejauh mana timnya bekerja. Nah, kalau di saya sih secara filosofinya begitu, karena jika misalnya didapat ada istilahnya orang yang dipercayakan ya, tapi tidak bisa untuk eksekusi, kalau yang gampangnya seperti yang Pak Tio bilang tadi, ganti aja, tapi nggak mungkin juga begitu. Nggak mungkin kan, timbangannya kan banyak, mungkin dia nggak ahli di sini tapi bisa expert di hal yang lain. Nah, tapi ya itu komunikasikan itu bersama itu sih kalau menurut saya. Jadi itu Pak Ferry. Makasih banyak Danto. Jadi komunikasi sebenarnya seperti itu Danto. Apa yang kita sampaikan belum tentu bisa dipahami sekali, dua kali, tiga kali. Jadi mungkin beberapa kali dalam beberapa suasana yang berbeda dan sebagainya, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar dipahami oleh member kita atau tim kita lah, seperti itu. Oke, berikutnya ini dari Mas Imron. Nah, ini dari teman saya nih dari Dubai. Kepada Mas Setio nih. Kalau sistem selain tadi kan ada benefit ya Mas Setio ya. Benefit itu kan value ya, ada yang bentuk tangible, intangible. Ada bentuk uang, ada bentuk non uang seperti atau non yang inilah intangible kita sebutnya. Dari Ebihome sendiri untuk voluntary atau kawan-kawan relawan itu seperti apa ya Mas untuk membuat ini? Nanti langsung pertanyaan berikutnya tentang bagaimana sih meng-hire proses biar volunteer itu lebih banyak datang gitu kita dapatkan, kemudian kalau bisa jangan mbak-mbak aja nih atau ibu-ibu atau mahasiswi aja yang banyak datang nih, kalau bisa juga mahasiswanya juga ikut nih. Nah, mungkin kita elaborate dua pertanyaan ini, bagaimana sih dari Ebihome dan Sakti, atau tema Ebihome dulu mungkin yang paling banyak. Kalau dari mungkin 80% dari resource-nya itu mungkin voluntary. Nah, kira-kira bagaimana Mas Setio ya dalam segi mengkomunikasikan benefit kalau Anda bergabung di Ebihome itu kepada mahasiswa ataupun calon-calon ini tenaga pengajar atau tenaga tim yang akan masuk ke Ebihome. Cara mengkomunikasi, cara merekrut, cara mengajak mereka, kira-kira begitu ya? Betul, ya. Termasuk nanti tentu disampaikan ada uang ini, ada apakah disampaikan atau seperti apa itu, Pak? Oke. Kalau kepada orang yang di luar, yang dia belum bergabung, maka memang kita mengkampanyekannya adalah kesempatan belajar. Jadi kita tidak pernah bicara uang kepada volunteer. Jadi kepada anak-anak mahasiswa. Karena saya sendiri gitu ya, dan tahu gitu ya, tren mahasiswa mungkin bergeser dikit tapi secara umum tidak. Itu idealismenya masih kuat. Gitu ya. Beberapa anak-anak yang tertarik kan banyak ya, kegiatan sosial di mahasiswa itu banyak gitu, tingkat-tingkat akhir gitu, dan karena saya masih ada link jaringan jejaring gitu ya di komunitas di kampus, itu memudahkan saya menjangkau itu gitu, anak-anak yang dia penasaran dengan dunia pendidikan gitu ya. Ya kalau di Bogor kampus yang ada itu memang ini apa, Institut Pertanian Bogor ya, itu yang banyak. Meskipun dari kampus-kampus yang lain ada gitu, tapi jaringan saya banyak dari IPB. Itu bukan benefit uang.
benefit uang itu kita hanya clear gitu. Volunteer itu ada uang transport dan uang saku, udah sederhananya gitu. Tapi benefit yang lain, tadi misalnya ada kesempatan ikut pelatihan, ada kesempatan kalau kita punya acara-acara gitu ya, mengisi acara gitu, mendampingi kegiatan keluar, meet-in gitu ya. Ya pernah sih beberapa kita tawarkan untuk bisa ikut jadi backpacker ke luar negeri gitu ya. Kira-kira begitu bahasa manisnya, tapi memang di compile dengan apa yang akan dia kontribusikan di Abium, kira-kira gitu. Dan itu cukup bisa sih gitu ya membuat mereka join. Nah, nanti kalau sudah tersaring ada 1, 2, 3 yang join. Nah, di dalam itu baru kita yang sudah, tapi sekarang buat yang sudah kita terima nih. Ada tuh benefit yang nggak mereka pikirkan ternyata kita berikan. Misalnya kan ternyata kita tiba-tiba memberikan uang lebaran. Ternyata kita ada uang tambahan untuk uang soal. Itu bisa kita sampaikan di awal, jadi mereka nggak kepikiran. Tapi kita berikan. Gitu. Jadi bentuknya karena kita anggap mereka mau masuk berarti kan satu langkah bagus. Nah, kita tambahkan gitu. Di luar yang kita ucapkan tambahkan. Itu benefit uang. Nah, itu lumayan sih, lumayan ya. Saya nggak tahu ya teman-teman volunteer yang merasakan apa, tapi menurut saya lumayan gitu. Karena nggak pernah diomong di awal itu dapat. Dan itu angkanya kadang-kadang bisa 2 atau 3 kali dari sebenarnya yang dia terima secara fee ngajar gitu atau uang transport. Atau mungkin diajak makan bareng atau ya contohnya begitu Pak Ferry ketika sudah menjadi volunteer. Nah, kalau itu kita baru masuk ke setelah volunteer masuk ke SDM ya tim Rempong, itu lebih banyak lagi itunya tawarannya gitu. Tapi semua tidak berbau uang biasanya, lebih ke mindset supaya dia mau belajar. Tapi uang dengan sendirinya nggak usah dikomunikasikan tuh kita sudah siapkan gitu. Kira-kira gitu Pak Ferry. Jadi bukan uangnya tapi benefit pengetahuan yang kita beri. Kalau ini Mas Setio, ini ada pertanyaan tambahannya sebenarnya. Kalau komposisi untuk operasional cost ya di EB Home sendiri itu berapa persen dari SPP atau income yang lain? Dari SPP itu berapa persen? 50%, 60%, 70% itu dari SPP atau ada sumber yang lain, Mas? Untuk gambaran aja sih, gambaran kira-kira dalam mengelola. Iya, ya. Di ABM kan ada 3 level ya, SD, SMP, SMA. Jadi untuk semua, kalau untuk SMA itu kan ada skenario uang investasi, uang pembelajaran, sama SPP. Jadi uang pembelajaran itu habis memang full pembelajaran itu dari uang pembelajaran, Pak Ferry. Ya, jadi kalau SPP itu porsi terbesar untuk penggajian SPP itu. Jadi porsi terbesar SPP itu penggajian. Jadi pembelajaran itu diambil dari memang uang pembelajaran. Gitu. Nah, sementara kalau SD dan SMP itu kan skenario-nya tidak ada uang pembelajaran ya. Jadi hanya SPP gitu semesteran. Jadi memang ya dari SPP itu di-compile ke penggajian sama pembelajaran. Tapi kalau yang SMA full SPP-nya itu memang mungkin di angka 70% ya itu untuk penggajian. Justru gitu. Pembelajaran itu dari uang pembelajaran. Oke, jadi di tiap level ada berbeda sedikit ya komposisinya ya. Iya. Oke. Udah Anto dari Sakti gimana udah Anto? Kayaknya udah lebih baik yang sampai sama Pak Tio. Ini memang belum sampai ke tahapan volunteer ya. Terus iya, karena kayaknya yang pertanyaan barusan memang domainnya lebih banyak ke Pak Tio sih, gitu Pak. Oke. Kalau untuk ini sendiri Danto, operational cost-nya itu dari SPP dari ini berapa persen Danto sekarang di Sakti Danto? Kalau di Sakti kami masih nombok. Masya Allah. Salut. Kita doakan segera menuju kemandirian insya Allah di 2023 ini. Amin, mudah-mudahan bisa. Nggak tahu nih kapan bisa mandiri. Insya Allah seperti Danto bilang tadi, tinggal nunggu momentumnya. Siap. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir 5 menit lagi dari Pak Said dari Sekolah Alam Kubang Raya. Untuk rekrutmen fasilitator itu, apakah ada upaya untuk pembekalan dan pembentukan karakter dan juga teknik mengajarnya? Kalau di Sakti gimana Danto? Masa-masa 3 bulan pertama atau seperti apa prosesnya sampai nanti fasil ini dinyatakan oh ini sudah bisa ngajar atau ini tidak lulus masa uji coba atau seperti apa Danto? Iya, kalau
Ya, kalau di Sakti memang poin krusialnya memang di micro teaching, itu poin krusialnya. Kalau misalnya itu nggak lewat ya sudah nggak lewat. Nah, tapi kalau di kita setelah bergabung, kami berikan waktu ya bahasanya bahasa itulah sama dengan Pak Tio, volunteer juga bahasanya. Dan kita berikan waktu 10 hari kerja buat teman-teman itu sebagai masa volunteer. Nah, di 10 hari kerja itu sebetulnya penilaiannya di teman-teman SDM yang sudah bergabung. Ini yang 10 hari ini evaluasinya gimana 10 hari ini? Ini orangnya kita lanjut apa enggak? Nah, jadi kita berikan bolanya ke teman-teman di tim gitu. Pak, kayaknya nih lanjut Pak, karena bla 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 gitu. Pak, ini kayaknya lanjut, udah di situ. Nah, kalau misalnya biasanya sih yang lanjut itu memang secara personal memang baik ya, bisa kerja tim, kemudian juga ke anak-anak juga bisa, dan kemudian karena teman-teman semua menilai observasinya lebih utuh gitu, lanjut dan tidak. Nah, jadi 10 hari itu sebetulnya masa krusial kedua kalau di kami. Ada yang lanjut, ada yang tidak. Kemudian setelah lanjut, apakah ada pembekalan? Sejauh ini sih pembekalannya lebih banyak kan ngobrol sih Pak, ngobrol lebih dalam. Siap. Bondingnya sih sebetulnya yang dikuatkan, karena kalau untuk lebih jauh dari itu kami belum mampu. Itu mungkin Pak Ferry. Siap. Cukup clear Danto. Jadi memang kalau di perusahaan, kebetulan kita kerja di swasta ya, pembelajaran paling baik itu memang terjun langsung dikasih proyek. Kerjakan ini, nanti kalau kamu mentok bisa call saya atau mentor kamu atau siapa gitu. Jadi memang kalau diikutkan training itu cuma 10%, 5% atau 25% itu udah hebat. Tapi ketika di satu kasih tugas, dia akan sampai begadang-begadang membaca buku, lihat paper, lihat berbagai macam referensi. Nah, ketika dia menyelesaikan proyek itu upgradingnya luar biasa sih. Itu kalau di perusahaan swasta seperti itu sih yang Ferry pribadi alami. Jadi memang boleh dikatakan upgrading paling baik itu memang by project, by tugas assignment, dengan ada mentor atau ada coach yang bisa memberikan masukan-masukan di waktu-waktu tertentu, kayak kalau kita bilang checkpoint bahasanya. Jadi ada regular checkpoint weekly, dia sharing progresnya, kemudian apa saja masalahnya, kemudian mentornya ataupun ininya memberikan masukan. Kamu agak keluar dari skop proyeknya nih, harus fokus nih di sini dan sebagainya. Sehingga at the end yang baru lulus itu pun akan lebih cepat mereka untuk akselerasinya dibanding teman-teman hanya berdasarkan baca buku, paper ataupun ikut tulisan dan sebagainya. Oke, ini pertanyaan terakhir kepada Mas Setio dan Danto. Kalau punya kepala sekolah atau punya fasil atau punya guru yang punya banyak ide gitu ya, punya masukan gitu, bagaimana memilihnya, mana yang kita masukkan ke dalam opportunity katalog atau ini bagus nih ide-idenya gitu ya, mana yang ini kita parking aja dulu, atau ini bisa langsung dieksekusi. Itu gimana ya? Apakah ada momen khusus setiap tahunnya, setiap bulannya, atau seperti apa diskusinya dari Sakti ataupun dari EB Home? Silakan Danto dulu lah, nanti terakhir Mas Setio. Ya, kalau di kami karena memang baru istilahnya sekolah perjuangan ya, memang menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan keadaan kita begitu. Kita mampu, teman-teman yakin, Bismillah kita lakukan. Sama kayak yang tempo hari Pak Ferry ketika LM kemarin tawaran, ya ketika LM itu kita tawarkan ke teman-teman ini ada kepercayaan, amanah, kita mampu, yakin, mampu Pak, yakin Pak, Bismillah, ayo kita sama-sama. Jadi itu sih sebetulnya menyesuaikan dengan keadaan apa yang akan kita lakukan begitu Pak Ferry. Itu sih kalau di kami. Gitu. Itu yang dari atas, yang di bawah seperti itu juga berarti Danto ya. Kalau ada bilang teman-teman, Pak Anto ini ada ide begini-begini, sepertinya bisa, kayak kemarin dia datang ke sana, tahu-tahu udah ada tenda aja beralek. Oh, ternyata sekolah Alam Bukit Tinggi juga bisa menyediakan tempat untuk baralek gadang di sana gitu ya. Itu dari member atau seperti apa tuh Danto idenya? Kok bisa tahu-tahu bisa menyediakan lahan untuk pesta di sana? Iya, jadi ada pesan yang masuk, kemudian saya tawarkan ke tim, teman-teman ini ada peluang,
ada pitih gitu. Ini kita ambil apa enggak? Nah, ambil apa enggak? Ambil Pak, kita nanti bla bla bla. Mereka bicarakan teknis. Nah, kalau yakin, ayo sama-sama. Tapi kalau enggak, kita mundur gitu. Gitu Pak Ferry. Terima kasih Danto. Sangat-sangat jelas. Jadi memang bonding Danto dengan tim udah luar biasa nih. Mas Setio gimana di MBHO Mas Setio di dalam men-screening ide atau masukan atau opportunity yang akan yang dieksekusi dari baik dari founder atau dari yayasan ataupun dari teman-teman di level kepala sekolah atau guru. Siap. Secara garis besar, ya saya sepakat dengan Pak Anto. Jadi sama sih intinya ide itu kita fasilitasi kira-kira gitu ya Pak Ferry ya. Hanya memang bagaimana kemudian memfasilitasi, memilahnya itu memang harus punya acuan gitu. Jadi wilayah ide adalah wilayah istilahnya otak kanan liar kemana-mana ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pokoknya ini bagus sih, keren gitu ya. Sementara wilayah program eksekusi itu wilayah yang sudah on schedule, ada timelinenya, ada waktu, durasi, budget. Nah kira-kira gitu ya. Jadi saya jadi ingat nih murid saya dulu ketika dia magang di perfilman itu dia cerita gini, Pak ide saya tuh banyak, makanya tapi kan ide magang di perfilman waktu itu menjadi inspirasi saya sih untuk menjelaskan ini masalahnya. Ide dia bagus banget, tapi dia pusing karena nggak bisa terrealisasikan. Karena ide film dia adalah kehidupan luar angkasa. Nah sementara daya dukung di tempat itu nggak memungkinkan gitu, bikin film luar angkasa gitu ketika dia magang, jadi nggak bisa gitu. Jadi ide kamu keren, tapi kalau kamu mau mengeksekusi ide itu mungkin kamu magangnya ke Hollywood sana, kira-kira gitu ya. Jadi ide itu boleh, tapi untuk realisasi harus realistis. Nah bahasanya gitu. Nah realistis itulah yang kemudian nanti waktunya kita ukur kapan sih ide itu keluar. Kalau idenya sebelum tahun ajaran baru mungkin bisa dimasukkan ke itu program tahun ajaran baru, karena kami di ABM itu selalu ya ide itu ada wilayah mencari ide, tapi ada wilayahnya on schedule gitu. Kalau tiap tahun ajaran ada ya kalender aktivitas, nanti ada namanya semester plan, nanti ada weekly plan, bahkan ada bulanan. Jadi semua sudah diwaktukan semuanya, budget yang akan dibudget kayak ujungnya dibatasi. Ya memang gitu, karena untuk terlaksana, untuk bisa dieksekusi harus dibatasi. Gitu. Penelitian skripsi yang liar saja, pembatasan masalah pasti ada gitu. Jadi artinya semua yang kreativitas itu harus supaya tereksekusi harus dipilih. Nah kalau di ABM pemilihannya begitu berdasarkan waktunya pas nggak, timingnya, durasinya, budgetingnya. Idenya bagus tapi nggak cocok, anak-anak kalau nggak mungkin kan dilakukan ya nggak bisa gitu Pak. Jadi itu aja yang realistis. SDM-nya ada nggak kalau dilakukan di bulan ini? Timnya lagi ngapain aja? Kalau oke semua itu gas biasanya gitu, cocok gas biasanya gitu Pak. Jadi biasanya kayak gitu, ada ide keren gas gitu. Makanya ada wilayah-wilayah di luar pakem tadi, di luar program yang rutin ya, ada memang wilayah itu. Gitu, wilayah programnya ABO misalkan bikin seri kuliah umum misalkan gitu, seminar apapun itu bisa, itu gas kalau momentumnya cocok. Gitu. Tapi harus diperhatikan. Cara memilihnya sih begitu sih, disesuaikan dengan konteks saat itu tuh memungkinkan nggak? Gitu. Siap. Jadi peran leader itu luar biasa ya. Jadi Mas Setio Danto sebagai yang diamanahkan di lembaga menjadi founder, kemudian jadi yayasan, Mas Setio sebagai manajer dan juga Fasil juga di lapangan, salah satu tugas utamanya adalah bagaimana memastikan teman-teman tetap fokus terhadap rencana yang sudah disepakati di awal tahun atau tahun ajaran baru, tahun ajaran pelajaran gitu ya. Artinya apa yang sudah kita sepakati itu kita eksekusi bersama-sama. Ketika ada perubahan-perubahan tentu kita duduk kembali bersama-sama gitu ya, bahwa ini impact-nya apa, seperti apa, dari budgeting-nya, dari tenaga di lapangan, waktu dan sebagainya, sehingga ketika kita akan merubah suatu planning harus tahu konsekuensinya, seperti itu lah mungkin ya. Salah satu peran dari seorang manajer atau seorang leader di lapangan, dan juga mengkomunikasikan ke stakeholder, apakah ke pembina ataupun direktur sekolah ataupun yayasan, mana-mana saja yang informasinya harus sampai ke yayasan, mana yang cukup di manajer gitu, karena kan ada hal-hal menurut kita ini di manajer saja sudah selesai, jadi nggak perlu sampai ke pembina gitu. Nah, mungkin hal-hal begitu juga setiap sekolah tentu berbeda-beda kondisinya, kayak MB Home yang di Jawa dengan kita yang di Bukit Tinggi atau di Riau tentu berbeda-beda kondisinya. Tapi poin di sini adalah sebagai seorang leader kita harus bisa memilih mana yang harus kita teruskan sampai ke yayasan gitu ya, mana yang cukup di level kita nih gitu. Nah tentu jadi kalau dalam bahasa SK-nya ada authority-nya, budgeting biasanya.
Di level manajer boleh budgeting approval cuma sekian gitu. Artinya ketika keputusannya itu budgetnya sekian, masih otoritas saya dan sesuai dengan amanahnya ya saya eksekusi. Tapi ketika keluar dari situ, tentu saya harus konsultasi dengan high level lagi yang memang sudah punya, yang memberikan amanah kepada kita seperti itu. Jadi apakah ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi ya, bagaimana bertransformasinya dari dulunya founder mengerjakan semuanya kemudian mendelegasikan. Kemudian yang didelegasikan ini manajer atau kepala sekolah bagaimana juga menerimanya, mengestafetkan sampai bahasa ini menjadi bahasa di lapangan. Saya rasa tidak bisa menjawab semuanya, tapi mudah-mudahan diskusi kita di malam hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua bahwa setiap kita itu unik, setiap sekolah itu unik, jadi nggak bisa disamakan. Tapi yang pengen diambil garis benang merahnya pada saya pribadi adalah bahwa sebagai seorang leader kita harus terus belajar, kita harus terus berbesar hati. Yang paling penting jangan baper. Seperti gitu ya Pak Setio ya atau Danto. Kalau leadernya baper, dikasih kritik atau diomongin di belakang terus dengerin marah-marah, saya rasa itu bukan leader sih. Karena leader itu seorang ayah, apalagi di pendidikan. Makanya saya bilang AB Home itu rumah ayah. Karena di sana nggak ada yang baperan sepertinya. Artinya apa? Di Sakti juga begitu. Itu filosofinya kayak Buya Hamka juga, seorang ulama. Kalau kembali ke surau itu sebenarnya ya kembali ke menjadi seorang ayah. Artinya pendidikan itu menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, dan fasil atau guru ataupun anak-anak itu ada anak-anak didik kita. Kalau salah ya dimaafkan, kasih masukan. Kalaupun masih bandel ya didoakan terus gitu. Karena nggak pernah baper. Kapan berakhirnya? Kalau saya pribadi meninggal. Jadi mudah-mudahan sharing malam hari ini memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Kita ucapkan terima kasih kepada Udanto dari Sekolah Alam Bukit Tinggi dan tim, dan Mas Setio dari AB Home. Semoga sehat-sehat selalu, jadi amal kebaikan. Dan sekali lagi pesan sponsor, kalau yang ingin mau transfer punya amal kebaikan, silakan ada nomor rekeningnya, nanti kita share juga di grup. Nggak ada kewajiban ya, ini lebih kepada memberikan peluang buat kita sama-sama saling membantu, saling punya amal kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan di next session sharing kita bisa membantu masjid ataupun saudara-saudara kita yang kena musibah seperti itu. Jadi sambil belajar juga sambil berbagi seperti itu. Dari Mas Setio yang mau disampaikan, Mas Setio closingnya? Sedikit ya, fokus ya. Bu Dina bilang ke saya, Pak Setio fokus, bahasa beliau begitu, dan saya pegang betul. Fokus apa Bu? Fokus pendidikan. Oke, enak gitu ya. Tapi ternyata fokus itu diperbesar. Gitu. Jadi silahkan fokus, jangan membayangkan fokus itu sesuatu yang kecil. Fokus itu bisa diperbesar. Ketika Bu Dina bilang fokus itu pendidikan, ya udah pendidikan itu banyak, ada kurikulum, ada manajemen, ada SDM, ada sebagainya. Jadi tapi fokus gitu. Kalau fokus mau segede apapun, itu insya Allah kejangkau karena fokus. Tapi kalau nggak fokus, meskipun kerjaannya cuma ngajar doang, tetap aja nggak akan bisa. Padahal itu udah kecil banget kalau cuma ngajar. Tapi kalau fokus, mau digedein skalanya, mau punya 1 sekolah, punya 2 sekolah, 10 sekolah, selama fokus berhasil dikelola. Karena akhirnya fokus itu sama kayak disadari. Nah, mudah-mudahan teman-teman mampu membangun kesadaran itu di pendidikan. Wah, Insya Allah. Mantap sekali. Udah Anto, closing statement-nya Danto. Buah nangka, buah kedondong. Udah diborong sama Pak Tio. Tidak boleh, nggak boleh gitu Pak Anto. Satu di Bukit Tinggi, satu di Jawa, beda itu. Apa ya closing statement ya? Kayaknya nggak ada sih. Ya, paling ini saja mungkin tambahan informasi apa? Ya tadi Pak Ferry sudah sampaikan. Ajakan kebaikan untuk apa? Untuk ada masjid di Rumbai, kemudian juga kawan-kawan di Regio 1 juga sedang melakukan aksi juga begitu di lokasi bencana. Sekolah relawannya masih tetap kita usahakan tetap berjalan. Mohon tetap bantuan dan dorongan dari kawan-kawan semua. Itu di Pak Ferry sponsor. Oke. Terima kasih banyak Udanto, Mas Setio dan rekan-rekan semua. Kami dari
jembatan kebaikan ya, Sekolah Alam Bukit Sekar, Sekolah Alam Rumbai dan Sekolah Alam Kubang Raya ini menjadi jembatan kebaikan aja. Artinya kami menjembatani orang-orang yang punya amal kebaikan, dan kita yang butuh juga belajar dari teman-teman ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Jadi apakah teman-teman, kita doa kita mudah-mudahan teman-teman insya Allah bisa jadi individu yang lebih baik lagi, memberi kontribusi, terutama sekolah alam bisa memberikan manfaat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. 2045 kita bisa ketemu nanti, tentu pemimpin-pemimpin lebih banyak nanti bisa lahir lagi, mungkin salah satunya dari sekolah alam. Itu doa terbaik kita. Itu saja, terima kasih banyak, mohon maaf untuk segala kekurangan, terutama waktunya lewat cukup banyak. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat pembicara kita. Ini aplaus dulu. Dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk majelis subhanakallah mandika. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum ditutup, kita foto dulu sekali. Silakan dinyalakan kameranya. Minta bantuan Bu Melisa, diambil fotonya. Oh, ada Pak Guntur ternyata, masya Allah. Nggak ada suaranya dari tadi. Silakan Bu Melisa diambil fotonya, Bu Mel. Jazakumullah ya, ini mantap nih. Coba dulu ya Pak ya. Ya. Akan dulu 1, 2, 3. Lagi, ini ada 2 ini layarnya. Ya, 1. Sekali lagi. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tentu dengan pembicara yang nggak kalah hebatnya. Lebih dan kurang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Minggu depan. Oh, iya, terima kasih.